Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kota Mekah. Yang daun salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul 'azam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ul Muttaqin. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan ini masjid hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pengurusnya, segi imamnya, remaja masjidnya, Risman ya. Mudah-mudahan juga jamaahnya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita semua, Kang Haji Maman dan segenap seluruh stafnya, orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat, qaimin, qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi kita udah diingetin sama MC, ini adalah malam keempat Ramadan. Maka apa yang sudah kita lakukan di malam keempat Ramadan ini? Begitu banyak Ramadan hadir di dalam umur kita, hadir di dalam usia kita. Ini udah Ramadan yang keberapa kali? Udah belasan kali, udah puluhan kali kita alami Ramadan. Tapi kalau Ramadannya begitu-gitu aja, tanpa ada peningkatan iman, tanpa ada peningkatan ibadah, maka kita termasuk orang-orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini cuma sebentar, enggak lama. Tasaluhum rati baina sittin wa sab'in. Tasaluhum ummati, umur umatku memasuki masa panen. Dipanen tuh, umur umatku memasuki masa panen baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Jangan sampai usia kita, umur yang Allah titipkan habis begitu saja hanya untuk kenikmatan dunia. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita belajar dari orang-orang yang terdahulu, telah mendahului kita. Ramadan pasti akan kembali tahun depan insyaallah. Tapi tidak ada jaminan apakah kita masih hidup tahun depan. Maka pergunakan sebaik-baik mungkin Ramadan tahun ini. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sudah banyak orang yang mendahului kita. Presiden Soekarno wafat 63 tahun, 69 tahun. Presiden Soeharto 86 tahun. B.J. Habibie 83 tahun. Gus Dur 63 tahun. Dari kalangan ustaz, guru kita tercinta Allah yarham Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar, 40 tahun dipanggil sama Allah. Gak ada jaminan
Guru kita juga dipanggil Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, usia 40 tahun dipanggil semua. Yang muda-muda jangan tenang-tenang aja, karena yang namanya kematian itu nggak mengenal umur, nggak mengenal abjad, ngacak datangnya. Yang masih muda juga dipanggil. Artis siapa? Julia Perez, 38 apa 36 juga? 38 Julia Perez 38. Olga Saputra 32. Di bawahnya lagi ada Risma 24. Nika Ardila 19 tahun. Maka yang namanya usia itu ngacak. Jangan sampai kita santai-santai aja. Jangan sampai kita tenang-tenang aja. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka kita harus perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama adalah puasa, dan kita puasa. Tengah hari kita puasa. Rasul sabdakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya karena dua hal, karena menunjukkan kualitas iman, membuktikan keimanannya kepada Allah. Yang kedua, wa ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Berapa pahalanya orang yang puasa? Unlimited, tidak terhingga, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kita ada dua hal yang pahalanya Allah rahasiakan. Yang pertama puasa. As-shawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah. Aku yang akan langsung membayar tunai berapa pahala mereka. Nggak disebutin dalam Quran, nggak disebutin dalam hadis. Yang kedua, sabar. Orang yang sabar juga sama pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita nggak puasa. Ya, walaupun dalam masih pandemi, pakai masker, jaga jarak, tetap kita puasa. Kalau Satpol PP razianya orang nggak pakai masker, saya mohon untuk Risman razia juga tuh orang yang pakai masker. Tumben-tumbenan biasanya nggak pakai masker nih. Siang-siang dia pakai masker, pas dibuka lagi ngunyah banget. Hati harus dirazia juga. Kalau buka puasa juga begitu, harus pakai ilmu. Kita kan ngaji, banyak guru-guru kita yang hadir di sini ngajarin kita. Ketika azan maghrib berkumandang, sunnahnya Rasulullah itu kalau berbuka bukan dengan yang manis-manis. Gak ada tuh hadis Rasul berbukalah dengan yang manis. Itu adalah iklan sirup arjana. Jadi Rasul tuh ngajarin kita kalau buka puasa pakai korma. Yang pertama rutab, kurma matang, kurma basah. Kalau nggak ada rutab, tangan, kurma kering. Nggak ada kurma, air putih cukup. Ya kadang juga orang suka mulia kadang pakai RPL juga. Kalau nggak pakai RPL, afdol. Apa itu RPL? Risol, pastel, lontong. Pakai itu kurma atau air putih, minum. Gak usah yang manis-manis dah, karena yang manis-manis belum tentu sedia. Habis kita batalin minum tuh batalinnya pakai ilmu. Tetap baca Bismillah, tetap baca doa mau makan. Udah batal, udah minum, udah ngunyah korma, baru baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untukmu ya Allah berpuasa. Sumtu artinya itu fi'il madhi, sudah batal puasanya, baru baca doa ini. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Wabatallatil uruq, telah basah tenggorokan. Kalau udah batal, baru baca doa itu. Bukan sebelum minum, sebelum makan korma baru baca. Bukan. Batalin dulu. Jangan terbalik, harus pakai ilmu. Ilmu itu namanya doa setelah buka puasa.
malamnya kita taraweh, jangan sia-siakan umur. Tadi kami sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang taraweh malam Ramadan, tarawehnya karena iman, wa ihtisaban cuma karena mengharapkan pahala, enggak harapin pujian, maka dia dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jangan sampai kita nggak taraweh. Taraweh hukumnya sunnah bang, betul sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, kita rugi. Kenapa rugi? Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa taraweh. Banyak tuh orang yang di rumah sakit pengen taraweh, dia lagi sakit. Banyak tuh orang yang nggak bisa datang taraweh karena penyakitnya. Di kuburan apalagi dia udah nggak bisa datang taraweh. Jangan sampai kita bolong tarawehnya. Ya, taraweh itu kalau boleh dimirip-miripin, mirip jodoh lah, mirip jodoh. Pemenangnya taraweh itu bukan yang pertama kali datang. Pemenang taraweh bukan yang pertama kali datang. Pemenang taraweh adalah mereka yang bertahan sampai akhir Ramadan. Itu pemenang taraweh. Ya jodoh bukan yang pertama kali datang, dia siapa yang bertahan, itu namanya jodoh. Jadi malamnya kita taraweh, jangan sampai nggak taraweh. Terus baca Quran, sedekah, jangan sampai tuh tadi yang bawa kotak putih, kantong putih cepet banget jalannya. Apa dia emang cepat-cepat? Apa jamaahnya pada duduk semua? Sedekah dan sedekah kita. Bulan puasa jangan sampai nggak sedekah. Kalau ke masjid bawa duit, lakinya kalau ke masjid titipin duit bang, mau ke masjid nih bawa duit bang. Jangan kayak ayam kayak kucing nggak bawa duit. Kalau ke masjid bawa duit. Ada amal masukin, jangan sampai kita nggak. Rasul sabdakan mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Bal yazdad wa yazdad, enggak ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah, enggak ada. Tapi akan bertambah banyak rezekinya. Jangan sampai kita pelit. Di bulan Ramadan ini banyakin kita. Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Apa sih yang harus kita sedekahin? Sebagai penutup, qul ma anfaqtum min khairin, yang kalian sedekahin yang paling bagus. Kalau itu duit yang paling gede nominalnya. Kalau itu makanan yang paling enak rasanya. Kalau itu baju yang paling bagus bentuknya. Min khairin. Falil walidain, sedekah itu afdalnya untuk orang tua. Traktir sono sini orang tua nggak pernah dipikirin makanannya. Makan pizza, Pepsi segala macam, orang tua pada kebungkusnya doang. Jangan. Orang tua dulu utamakan tuh orang tua. Wal aqrabin, paman kita, kerabat kita, saudara-saudara kita tuh afdolnya. Masih ada anak yatim tapi masih saudara, afdol. Kasih. Wal yatama, anak-anak yatim. Kalau ngasih duit ke anak yatim itu minta doa, harus minta doa. Kalau ngasih buat fakir miskin, dosa minta doa dah. Dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih kalian wahai fakir miskin, gak ngarepin terima kasih, gak ngarepin doa, kami hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ayat untuk sedekah fakir miskin. Tapi kalau untuk ngasih anak yatim, kudu minta doanya. Ngasih 10.000 deh, doain ya biar kerjanya lancar. Ngasih goceng deh buat buka puasa nih, doain ya biar rezekinya banyak. Harus minta doanya untuk bisa ngasih anak yatim. Kenapa? Anak yatim doanya tembus langsung ke Allah. Walaupun dia kata cuma amin bang, mudah-mudahan kerjanya lancar, amin, berkah. Wal masakin, orang-orang miskin, wa bani sabil, dan orang-orang musafir. Oleh karena itu perbanyak kita sedekah,
perbanyak kita baca Quran, taraweh, kemudian puasa, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulidu ila islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.